Malam semuanya, perkenalkan nama saya Pasang Ariandra dari kelas 10-A nomor absen 29. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran Roh Kudus. Pertama yang akan kita bahas adalah sebutan-sebutan dari Roh Kudus. Ada beberapa sebutan dari Roh Kudus antara lain Roh Cinta Bapa dan Putra, Roh Kristus, Sang Penghibur umat Allah, dan sebagainya. Sebutan-sebutan dari Roh Kudus ini menggambarkan bahwa kita bisa mengalami atau kita merasakan Roh Kudus itu hadir dan datang dalam diri kita. Seperti contoh ada sebutan Sang Penghibur umat Allah, berarti Roh Kudus tersebut menghibur kita umat Allah, di mana kita sebagai umat Allah mendapat penghiburan dari Roh Kudus tersebut. Selanjutnya adalah peran peran Roh Kudus yang tercantum atau diceritakan dalam kitab suci sebagai daya ilahi yang menghidupkan dan menyelamatkan. Jadi sebetulnya Roh Kudus itu sudah ada sejak pada masa penciptaan, di mana Roh Kudus itu seperti yang dikatakan sebagai daya ilahi yang menghidupkan, di mana Roh Kudus mampu menghidupkan manusia pada masa penciptaan, di mana Roh Kudus ini berkarya memberi nafas pada manusia dan terdapat roh yang menata dan memberi karunia hidup bagi umat Allah. Berkat roh ini segala ciptaan Tuhan terhubung dengan Allah dan tanpa nafas Allah semuanya akan mati. Kemudian Roh Kudus hadir dalam tokoh-tokoh tertentu. Jadi pada perjanjian lama kita bisa melihat bahwa nabi-nabi seperti Nabi Yesaya yang bernubuat bahwa kelak akan ada Mesias, Nabi Musa yang menyelamatkan umat Israel dari Mesir, mereka dikaruniai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tersebut hadir dalam tokoh-tokoh Israel untuk menyelamatkan bangsa-bangsanya pada perjanjian lama. Kemudian Roh Kudus juga berperan sebagai daya kekuatan Allah, di mana pada perjanjian baru kita bisa melihat bahwa Yesus atau Allah pun dikaruniai oleh Roh Kudus. Kita melihat di Injil Markus dan Injil Matius, di mana Yesus mampu menghidupkan, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, dan memaklumkan kerajaan Allah. Selanjutnya adalah Pentakosta. Pentakosta adalah kejadian di mana Roh Kudus turun di atas ke-12 rasul. Yesus berjanji bahwa 50 hari setelah kebangkitannya, ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus tersebut atau api lidah-lidah api Roh Kudus muncul di atas pada para rasul. Kemudian rasul-rasul yang dikaruniai Roh Kudus tersebut mereka mampu berbicara dengan bahasa-bahasa lain dan mereka menjadi berani dan memiliki kemampuan untuk menyebarkan dan lebih mempercayai ajaran Yesus. Maka hari Pentakosta juga dapat dikatakan sebagai hari kebangkitan gereja karena rasul-rasul tersebut sangat berpengaruh untuk menambah jumlah umat-umat umat-umat orang beriman yang mempercayai akan ajaran Yesus. Kemudian peran Roh Kudus dalam perjalanan gereja. Sebagai pelindung yang menyerang ajaran gereja. Jadi dalam perjalanan gereja banyak sekali ancaman-ancaman ataupun pihak-pihak yang ingin menyerang gereja. Nah, Roh Kudus ini melindungi kita dari kejadian-kejadian tersebut dan mencegah agar gereja terpecah dan sebagainya.
Kemudian, Roh Kudus membuat kita berani mewartakan dan menjamin kebenaran. Jadi, gereja ini mengimani bahwa Roh Kudus, membuat kita berani untuk mewartakan dan menjamin kebenaran. Karena ajaran-ajaran gereja berpengaruh pada sikap dan perilaku orang-orang dalam mengambil keputusan. Tidak hanya orang biasa, namun seperti pada pemerintahan, seperti pada hal-hal lainnya, bahwa yang berhubungan dengan hak asasi manusia, kebenaran untuk menganut agama, itu berpengaruh dengan ajaran-ajaran gereja. Kemudian, orang beriman memiliki cara dan bertindak seperti Allah. Jadi kita sebagai orang beriman dianugerahi oleh Roh Kudus yang membuat kita bertindak berpikir seperti Allah, dan Roh Kudus tersebut membimbing kita bagaimana cara kita berdoa dan menumbuhkan buah-buah roh. Dan tentu saja Roh Kudus menjadikan kita anak Allah, yang berarti di mana kita memiliki relasi yang kuat dengan Bapa sebagai kita sebagai anaknya, dan Allah sebagai Bapa kita, dan itu berkat pencurahan dari Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus memberikan hidup baru dan memampukan kita untuk memikul tanggung jawab menjadi saksi Kristus. Jadi kehidupan baru yang bermaksud di mana bahwa orang-orang yang dibaptis itu mereka mendapatkan hidup baru, dicurahi Roh Kudus untuk mendapatkan hidup baru. Kemudian seperti contohnya orang-orang yang mendapatkan sakramen penguatan ataupun sakramen-sakramen yang lainnya, mereka dicurahkan Roh Kudus untuk lebih mampu untuk memikul tanggung jawab menjadi saksi Kristus. Jadi mendapatkan tugas tersebut tentunya juga atas pencurahan Roh Kudus. Jadi untuk kesimpulannya, Roh Kudus berperan sangat banyak dalam kehidupan orang-orang beriman, dan bagi orang-orang yang belum mempercayai atau orang-orang yang belum memiliki iman seperti kita, Roh Kudus pun bekerja, dan mereka membantu kita untuk berusaha untuk menjadikan orang tersebut menjadi orang beriman. Baik, cukup dari saya untuk kesempatan kali ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Maafkan saya juga apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Saya Pascal Ariandra pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.